Poin yang kedua. Poin yang ketiga kata baginda Rasul, banyak poinnya hadis ini. Wa asin ila jalika takun mu'minan. Jadi yang pertama, kalau engkau menjadi ahli ibadah, maka jauhi hal-hal yang haram. Kalau engkau menjadi hakikatnya orang manusia yang kaya, maka nerima dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata baginda Rasul, kalau engkau ingin menjadi seorang mukmin sejati, wa ahsin ila jarika, berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Karena apa? Tetangga itu memiliki hak yang luar biasa. Dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa? Seandainya tidak ada keluarga kita, yang ada adalah tetangga kita, seakan-akan tetangga itu yang akan mewarisi harta kita. Saking pentingnya, Pak. Maka jangan gara-gara masalah sedikit sepele bermusuhan dengan tetangga. Jangan sampai. Ini diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. Sehebat apapun kalian, sehebat apapun ibadah kalian, infak sedekah kalian, tetapi engkau bermusuhan dengan tetanggamu. Kalau kita dimusuhi nggak masalah, Pak. Tapi jangan kita musuhi. Jangan kita musuhi. Itu apa ya? Pelajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul. Jangan kita mendolimi. Kalau kita didolimi, harus bahagia. Harus bahagia. Kenapa? Karena ketika kita didolimi, berarti dosa-dosa kita dikurangi oleh Allah. Dipindahin itu sama dia. Jadi untuk nenangin diri kita, Pak, biar gak emosi kalau kita dianiaya, kalau kita dihina, kalau kita didolimi, kembali ke agama biar hati kita senang. Nyengir gitu sambil lutut, ngopi, nyengir, dihina, dipitnah, udah pas-pus aja udah. Ini orang waras apa kagak ya? Dikira tuh begitu, kalau orang nggak tahu kan. Lalu orang diomelin orang mau diam baik malah cengar-cengir, kagak waras nih. Dipitnah, santai aja. Kata orang-orang yang nggak punya agama, orang kagak waras. Kalau saya, gua hajar loh. Itu bukan agama, itu emosional, nafsu itu, ngikutin setan. Tapi kalau mengikuti baginda Rasulullah SAW, setiap ada permusuhan, setiap ada kedzaliman yang menimpa diri kita, sabar, sabar, maafin, doain. Oh, itu akhlak fid dunya wal akhirah. Kita cukup sabar doang itu udah hebat. Lebih hebat lagi kita maafin tuh. Padahal dia kagak minta maaf sama kita. Dia fitnah, dia zalim, sabar, aneh maafin. Jadi sabar doang itu pahalanya besar. Lebih besar lagi sudah sabar, maafin lagi. Lebih besar lagi sudah sabar, maafin, doain coba. Kalau orang sudah doain orang-orang yang mendoliminya, yakin tuh orang agak punya hasud. Makanya kata Rasulullah, untuk menghilangkan sifat hasud dalam diri kita, salah satu caranya tes hati kita. Maukah kita mendoakan orang-orang yang kita benci? Sampaikan coba, doain orang kita benci. Bila ruhi wa jasadi wa aqli wa qalbi fulan bin fulan yang dalam badan sakit, padahal kita benci sama dia tuh. Coba hati kita, yakin bertentangan model sampean. Orang saya sudah coba, agak itu aja. Tapi memang perlu latihan. Kalau pengen bisa sepeda ya harus jatuh bangun. Sama, ketika kita menghadiahkan, mendoakan orang yang kita benci, orang yang dia memfitnah kita, mendolimi kita, kok kita hadiahin Fatihah pesakitnya, pas lagi sengsaranya kita hadiahin Fatihah, kayaknya gimana gitu. Tapi kalau sudah biasa saja, lolos saja. Mau orang memuji biasa, mau orang menganiaya biasa.
Itu kalau orang sudah sifat hasudnya benar-benar dijaga oleh Allah, los sudah bebas. Orang mau muji kagak gede kepala, orang mau hina kayak apa, kagak nyusut, biasa saja. Itu namanya ciri-ciri orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Beda orang kalau sudah kagak ikhlas, ketika dipuji, tambah rajin ibadahnya, tambah rajin. Ketika dihina, ngilang itu orang. Itu cirinya orang gak ikhlas begitu. Kalau dihina, ngilang. Kalau dipuji, semangat ibadahnya. Tapi kalau orang yang ikhlas, mau dipuji, mau dihina, biasa saja. Dihina malah tambah ikhlas, dihina malah tambah rajin. Kita bisa nggak kayak gitu? Susah, berat untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Wahsin ila jarika takun mu'minan. Kalau kita berbuat baik dengan tetangga kita, padahal tetangga kita pelit, kita ada rezeki, kita berbagi, kita lagi hajatan, kita berbagi, kasih beseknya, kasih berkatnya, padahal ada datang bisa, saking bencinya sama kita tuh tetangga. Biarin dia benci kita, tapi kita baik dengan dia. Biarin urusan dia. Yang penting kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita ngikutin tuntunan Rasulullah, yang kelak pasti Rasul akan menolong kita. Tapi kan berat, ya kan berat. Tapi kalau sudah biasa, semuanya serba biasa dipaksain. Kita dulu sebelum kerja berat, sekali kerja badan kita sakit. Tapi kalau sudah biasa mulai seminggu sebulan, udah enak aja. Begitu udah setahun, 2 atau 3 tahun biasa mulai kok libur, nah, sakit kan? Sakit. Petani itu Pak, bertahun-tahun anaknya sudah sukses Jakarta, udah Pak istirahat saja Pak. Biar sawahnya dikerjain orang saja, udah istirahat. Nanti sebulan saya kirimin. Dicoba seminggu tuh, badan pada sakit, nah udah, daripada saya suruh istirahat, dah mendingan saya kerja, gak usah dikirimin dah. Mendingan sehat tuh, daripada dikirimin duit buat berobat. Karena apa? Biasa kerja keras. Semuanya awalnya harus dipaksakan, Kalau sudah dipaksakan, hal yang berat menjadi sesuatu yang ringan. Wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Yang keempat kata baginda Rasul, kalau engkau ingin menjadi muslim yang sejati adalah wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Berat lagi. Bagaimana kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Kita suka makan yang enak, ngasihnya makanan yang basi. Agak pas. Kalau kita suka makanan yang fresh, kalau kita ngasih harus makanan yang fresh. Kalau kita suka sesuatu yang bagus-bagus, kita ngasihnya bagus-bagus. Kita senang, dikasih sarung, dikasih baju yang baru, maka ketika kita ngasih baju yang baru, mereka pun senang. Jangan sampai kita senang dikasih sesuatu yang baru, kita kasih ke orang lain bekas pakaian kita. Belum muslim sejati. Ukurannya kita menyenangkan, kita suka dengan seseorang sebagaimana kita senang dengan diri kita. Apa yang kita senangi, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Abok malik. Yang terakhir, yang kelima kata baginda Rasul, wala tuqtirid dhuhik fa inna kathratat dhuhik tumitul qalba. Jangan engkau memperbanyak berkelakar, jangan engkau memperbanyak ketawa ketiwi. Fa inna kathratat dhuhik, karena sesungguhnya banyak berkelakar, banyak ketawa, tumitul qalba, kata baginda Rasul, itu justru akan mematikan hati. Semakin banyak tertawa, hatinya semakin keras. Ini kalau dijelasin secara zahirnya makna ya bahaya. Kita harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Dhahik di sini, ketawa-ketawa di sini adalah ketawa-ketawa yang membuat orang tertawa itu dengan cercaan.
dengan hinaan, dengan hal-hal yang jorok, membuat lucu-lucu dengan hal-hal yang kurang baik. Tetapi kalau lucunya itu berilmu, kayak Gus Buha kan guyonannya saja ilmu. Orang kalau sudah tingkatan tinggi, guyonannya saja ilmu. Karena apa? Yang dijelaskan itu bagaimana meramu kata-kata yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah Rasulullah SAW, sehingga apa? Jamaahnya pres ketawa. Ketawanya itu bukan hal-hal yang jorok. Sebagaimana stand up kan, biar ketawa aja audiensnya, kita menghina seseorang, kita melecehkan seseorang, itu kita nyari kalimat-kalimat yang lucu biar lucu dengan cara menghinakan seseorang. Dalam Islam nggak boleh. Itu yang akan menyebabkan hati kita keras. Orang kita dia menghina orang kalau kita ketawa. Orang dia sedang melakukan stand up tetapi dengan melecehkan seseorang kalau kita ketawa. Itu sama saja kita merestui akan kedzaliman seseorang kepada orang lain. Tapi kalau ketawanya itu, lucu-lucunya itu adalah berdasarkan ilmu, agama, syariat, sebagaimana Rasulullah SAW juga dijelaskan oleh Al-Ghazali bagaimana berkelakarnya Rasulullah. Ada yang jorok-jorok. Datang seorang perempuan, Ummi Aiman, ya Rasulullah, engkau dipanggil oleh suamiku suruh datang ke rumah. Kata Rasulullah, oh suamimu itu yang matanya ada putih-putihnya ya? Enggak ya Rasul. Enggak, masa sih enggak ada putihnya? Berkelakarnya Rasulullah begitu. Berkelakarnya itu sesuatu yang benar. Enggak, mata kan ada putih-putihnya tuh. Itu cara berkelakar Rasulullah. Tapi Ummu Aiman menganggap serius karena belum tahu. Coba lihat, ini mata saya hitam, ada putihnya enggak? Ada. Oh maksudnya gitu. Iya, itu suami saya itu. Disuruh datang. Jadi berkelakar Rasul itu tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Sesuatu yang kebenarannya ada, tetapi bagaimana meramu kata-kata supaya temannya itu bisa ketawa, temannya itu bisa enjoy, gak serius-serius amat. Hamba Allah yang dimuliakan, maka janganlah kita tuktilut dhahik, memperbanyak ketawa yang dilarang secara syariat, karena tertawa yang dilarang itu secara syariat, fa inna katabat dhahik tumidul qalba, akan mematikan hati kita. Kalau hati ini sudah mati, maka susah untuk menerima kebenaran. Bahkan bisa jadi iman Islam akan hilang, akan dicabut oleh Allah dari dalam lubuk hati kita. Na'udzubillah wa iyyazubillah. Saya tutup, pada ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Cukup ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم امه سيدنا محمد رحمه عامه يا رب العالمين. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد مغفره عامه يا رب العالمين. اللهم اجبر امه سيدنا محمد. اللهم استر امه سيدنا محمد. اللهم اصلح امه سيدنا محمد. اللهم فرج عن امه سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah